Halo semuanya, gimana kabarnya sekarang? Oke, sesuai topik alur cerita film kali ini berdasarkan dari requester yang bernama Faizin Albar yang mengatakan dalam komentar, "Bang, request film tentang bencana alam bang, makan bang." Oke, kali ini saya akan memberikan ringkasan alur cerita dari film Aspal yang rilis tahun 2020, di mana film ini bercerita tentang sebuah bencana alam letusan gunung vulkanik tertinggi di Semenanjung Korea yang tentunya bisa mengakibatkan negara Korea hancur. Oleh sebab itu, sebuah tim pun ditugaskan untuk menghentikan letusan gunung berapi tersebut. Oke, biar lebih seru dan gak banyak bacot tentunya, langsung simak saja alur ceritanya berikut ini. Film pun dibuka dengan laki-laki bernama Jo In Chang, kita sebutnya Kapten Jo, yang bekerja sebagai tentara, di mana di sini ia sedang melakukan penjinakan bom bersama dengan rekannya. Di sisi lain, Kapten Jo sudah memiliki istri yang bernama Choi Ji Young, yang diperankan oleh Bae Suzy. Buat pecinta drakor gak asing lah sama cewek yang satu ini, dari film Vagabond sih, saya tahu dia. Bagus tuh filmnya. Balik ke topik, di mana Mbak Ji yang sedang hamil mengecek kondisi bayinya di sebuah rumah sakit. Kapten Jo yang sudah selesai dengan tugasnya akhirnya menuju pulang, namun ia harus terjebak macet di jalan. Ya seperti film bencana pada umumnya, pasti ada adegan macetnya lah, kayak film World War Z, San Andreas, Bird Box, mungkin kalian udah pernah nonton. Lanjut, Kapten Jo yang boring di mobil lalu mencoba menelpon Mbak Ji untuk menanyakan si bayinya tersebut. Saat Kapten Jo sedang berada di mobil, ia lalu melihat sebuah berita yang menyiarkan tentang proses diplomatik denuklirisasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Namun tiba-tiba di tempat itu terjadi gempa bumi yang secara tiba-tiba hingga membuat gedung itu rubuh. Orang-orang yang sedang menyaksikan siaran tersebut lalu mendapatkan sebuah pesan dari Kominfo, dan terjadilah sebuah peristiwa ledakan dari arah belakang dengan ditandai gedung-gedung yang sudah akan rubuh. Kapten Jo yang tentunya pernah mengikuti balapan di Sentul langsung menginjak gas mobilnya dan pergi dari tempat itu dengan kondisi jalanan yang sudah sangat kacau. Kapten Jo yang sudah sangat terjebak lalu lari dari keluar mobilnya dan berhasil selamat. Dengan adanya bencana tersebut, TV One pun langsung menyiarkan berita. Ternyata itu semua disebabkan oleh Gunung Baekdu yang meletus dengan kekuatan 7,8 skala Richter di Semenanjung Korea, terbesar dalam sejarah. Dengan ini, pemerintah pun langsung membuat status bencana nasional. Scene lalu berpindah ke seorang wanita bernama Jeon Yok Kyung yang mendatangi seorang ahli geologi bernama Profesor Kang Bong Re. Kita panggilnya Profesor Kang saja. Yang tentunya kita tahu dia pemeran dari film Train to Busan yang sangat wow lah filmnya. Diceritakan bahwa letusan Gunung Baekdu ini akan terjadi sebanyak 4 kali sampai klimaksnya, yaitu yang keempat, yang tentunya bisa menghancurkan seluruh daratan Korea. Singkat cerita, Profesor Kang pun lalu menjelaskan kronologi yang akan terjadi dari letusan Gunung Baekdu tersebut di depan presiden dan elit global lainnya dalam menanggapi status bencana ini. Profesor Kang lalu memberikan sebuah solusi kepada pemerintah untuk menurunkan tekanan letusan magma di dalam gunung tersebut supaya tidak keluar, yaitu dengan meledakkan kaki Gunung Baekdu menggunakan bom nuklir melalui sebuah tambang besi yang sangat dalam di Semenanjung Korea. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah karena tempat yang akan diledakkan berbatasan dengan negara Cina dan bisa merusak hubungan antara Cina dan Korea. Presiden pun lalu meminta Profesor Kang untuk melakukan peningkatan keberhasilan dalam melakukan peledakan tersebut. Di sisi lain, bom nuklir milik Korea Utara akan diambil oleh Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Korea Selatan harus lebih dulu untuk mengambilnya, karena Korea Selatan tidak memiliki bom nuklir. Kapten Jo yang hendak memutuskan resign dari pekerjaannya tersebut lalu diminta untuk bergabung ke dalam sebuah tim khusus pembentukan dalam mengambil bom nuklir atau ICBM-nya lah gitu. Buat yang nggak tahu, ICBM itu adalah peluru kendali balistik yang mempunyai jangkauan yang sangat jauh di atas 5.000 km hingga 12 km yang berlokasi di Korea Utara. Tim pun lalu ditugaskan untuk mengambil 6 buah ICBM karena kondisi Korea Selatan dan Korea Utara sangat tidak baik, tentu membuat mereka tidak tahu di mana lokasi ICBM tersebut berada. Dengan itu, mereka pun ditugaskan terlebih dahulu untuk mengambil seorang tahanan mantan agen khusus milik Korea Utara kelas 1 bernama Lee yang sedang ditahan. Karena dia mengetahui lokasi nuklir ini berada dan memiliki potensi yang cukup besar dalam memberitahu posisi bom ini berada. Dengan itu, mereka pun harus mengambil ICBM ini secara diam-diam. Mereka pun lalu dibagi menjadi 2 tim, di mana satu melakukan penjemputan tahanan Lee dan yang satunya mengisi uranium ke dalam alat peledak. 2 pesawat pun lalu diterbang, di mana tiba-tiba terjadi trouble salah satu pesawat karena asap gunung berapi yang masuk ke dalam mesin pesawat tersebut, membuat pesawat meledak dan membunuh seluruh penumpang dalam pesawat tersebut. Kapten Jo yang tentunya tidak dalam pesawat tersebut membuat ia harus mengambil sebuah alat detonator yang berada di dalam pesawat itu, di mana di dalamnya terdapat GPS pelacak tahanan Lee dan map lokasi menuju tempat ledakan yang akan berada di sebuah tambang. Kapten Jo beserta timnya pun lalu menuju ke lokasi di mana tahanan Lee ini berada untuk menjemputnya sebagai kunci utama dalam tugas tersebut, dan muncullah tahanan agen Lee dari balik jeruji. Nah, for your information bahwa agen Lee ini pernah bermain di film G.I. Joe The Rise of Cobra
Red bersama Bruce Willis, dan masih banyak lagi lah. Dengan begitu kita tahu kualitas acting si Lee yang keren banget. Agen Lee pun lalu dibawa ke ruangan bersama dengan tim dari Korea Selatan untuk membicarakan tugas pengambilan bom nuklir tersebut. Agen Lee lalu pergi ke kamar mandi untuk mencukur rambutnya serta melepas chip yang ditanam pada kepala Agen Lee tanpa sepengetahuan tim gugus tugas. Ia pun secara diam-diam mengambil tas kecil milik Kapten Jo yang berisi map peta lokasi peledakan. Di sini Agen Lee lalu merobek kertas tersebut dan memakannya. Sampai sini saya beranggapan bahwa Agen Lee akan menjadi tokoh antagonis di film tersebut dan merusak semua rencana yang sudah disusun. Namun ternyata ceritanya tidak seperti itu, bro. Lanjut, scene lalu berpindah di mana mereka sudah naik mobil untuk menuju lokasi. Nah, saat di perjalanan, Agen Lee lalu meminta untuk berhenti sebentar karena Agen Lee mau cerit sudah tidak tahan lagi. Satu anak buah pun lalu dikerahkan untuk menjaganya. Karena Agen Lee ini yang tentunya mantan intelijen kelas 1 Korea Utara, ia pun lalu berhasil menumbangkan satu penjaga ini. Dengan begitu ia bisa lari dari penjagaan mereka. Kapten Jo beserta timnya lalu mencari si Agen Lee, di mana Agen Lee ini pergi ke sebuah gedung yang di dalamnya terdapat seorang wanita dengan diperlihatkan foto seorang anak kecil. Ia pun lalu bertanya kepada si wanita, "Di mana Sun Ok?" Nah, bisa kita ketahui ini adalah rumah istri dan anaknya, di mana si Agen Lee ini berusaha mencari anaknya namun tidak ada di gedung tersebut. Kapten Jo pun lalu mengetahui keberadaan si Agen Lee dan menangkapnya kembali. Singkat cerita, mereka pun lalu masuk ke dalam sebuah pabrik di Korea Utara yang ternyata itu hanyalah sebuah kamuflase saja untuk menutupi letak bom nuklir itu berada. Tentu karena tempat ini pastinya dijaga ketat membuat mereka harus terlibat peperangan antara skuad Korea Utara dan skuad Korea Selatan. Mereka pun berhasil melumpuhkan pasukan dari Korea Utara. Dengan begitu mereka lalu pergi ke ruang bawah tanah bersama Agen Lee untuk mengambil isi dari bom nuklir tersebut. Agen Lee lalu memperkenalkan harta nasional milik Korea Utara untuk diambil oleh tim dari Korea Selatan demi meledakkan kaki gunung Baekdu yang berpotensi menghancurkan negara Korea. Singkat cerita, saat mereka sedang mengambil isi dalam bom nuklir ini untuk dimasukkan ke alat peledak, tiba-tiba letusan gunung Baekdu terjadi kedua kalinya dan mengakibatkan gempa bumi. Tentu hal tersebut membuat mereka harus lebih cepat dan keluar dari tempat tersebut. Agen Lee yang diikat di sebuah tiang, tentunya bukan agen kaleng-kaleng, berhasil pergi duluan meninggalkan mereka. Namun ternyata dia masih memiliki rasa manusiawi dengan mengganjal pintu penutup yang akan tertutup. Dengan begitu tim gugus Korea Selatan tidak akan terjebak di dalam ruang bawah tanah ini. Di sisi lain, Mbak Ji yang berada di jembatan hendak melakukan perjalanan pergi ke pelabuhan Incheon harus mengalami masalah di mana membuat pintu mobilnya tidak bisa dibuka. Sedangkan air laut sudah siap untuk menghantam jembatan tersebut dan terjadilah Mbak Ji terlempar ke laut, namun untungnya masih bisa berhasil selamat. Scene berpindah ke tim gugus tugas setelah berhasil mengambil bom nuklir, di mana tiba-tiba mereka ditembaki oleh skuad belum tahu dari mana yang membuat para timnya tertembak dan menyisakan Kapten Jo dan Agen Lee. Mereka berdua pun selamat, namun Agen Lee langsung menyetrum si Kapten Jo dan memborgolnya. Di sini Agen Lee akan membawa ICBM bom nuklir ini ke daerah yang bernama Bocheon dan menyerahkannya ke mafia di Cina untuk mengambil anaknya. Kapten Jo dan Agen Lee pun terlibat pertarungan di dalam mobil ini demi tujuan mereka masing-masing, di mana Kapten Jo ingin pergi ke tambang sedangkan Agen Lee ingin pergi ke Bocheon. Dengan hal tersebut membuat mobil ini akhirnya keluar dari jalur. Yap, terjadilah kayu yang menancap di mobil dan membuat mobil ini tidak bisa digunakan kembali. Keren sih ini slow motionnya mah. Kapten Jo pun lalu menembak Agen Lee dengan tembakan listrik, namun sayang Agen Jo pun harus ikut tersetrum. Scene pun berpindah ke Mbak Ji yang berhasil selamat, kemudian mencoba menaiki bis tujuan ke pelabuhan Incheon. Disinilah Mbak Ji kemudian bertemu dengan Profesor Kang yang sama-sama akan pergi menuju Amerika Serikat. Balik ke Kapten Jo, mereka berdua pun lalu pergi dengan membawa bom nuklir tersebut. Singkat cerita, di saat mereka memasuki Alfamart yang sudah dijarah, tentu membuat mereka kesulitan mencari makanan dan minuman. Tiba-tiba datanglah skuad yang menyerang mereka di awal tadi, dan itu adalah tentara Amerika yang hendak mengambil ICBM yang mereka bawa. Mereka yang sudah dalam posisi terjebak akhirnya terselamatkan oleh anggota tim Kapten Jo yang ternyata masih selamat dengan masuk membawa bis ke dalam Alfamart tersebut. Mereka pun lalu pergi dan dikejar oleh tentara Amerika, di mana setibanya di sebuah jembatan ini mulai mengalami goyangan dan jembatan pun akan segera ambruk. Disinilah mereka juga berhasil lari dari kejaran tentara Amerika yang satu persatu jatuh keluar jembatan. Dengan bermodalkan bis keluaran tahun 2010, merek Kawasaki tentu tidak membuat mereka patah semangat. Mereka pun lalu mengegas mobil tersebut dan tipis sekali jembatan itu dapat mengambrukkan mobil mereka dan mereka pun akhirnya selamat.
Mereka pun lalu pergi dengan berganti mobil. Disinilah mereka berdua pun saling mengarahkan pistolnya untuk menentukan tujuan bom ini akan dibawa. Kapten Joe pun lalu mengatakan pada agen Lee, "Ya, sekarang aku hanya sendiri, istriku sudah akan pergi ke Amerika dan rencana ini pun belum tentu berhasil." Karena perkataan tersebut, agen Lee pun lalu tersentuh hatinya dan membiarkan Kapten Joe untuk pergi membawa bom nuklir ini ke tambang. Sedangkan agen Lee pergi ke Bochian sendirian. Agen Lee kemudian memberikan map tersebut kepada Kapten Joe. Karena mapnya tadi sudah dimakan oleh agen Lee, Kapten Joe yang sudah berjalan menuju lokasi tambang akhirnya ditelepon oleh Profesor Kang bahwa lokasi dituju salah sasaran dan harus berpindah ke lokasi tambang nomor 7. Karena Kapten Joe tidak tahu lokasinya lagi, ia pun harus pergi ke Bochian untuk menemui agen Lee. Akhirnya ia menjemput agen Lee untuk membawa ke tambang nomor 7. Di sisi lain, agen Lee pun akhirnya berhasil bertemu dengan anaknya di Bochian dengan perasaan senang bercampur sedih karena dari lahir ia belum pernah melihatnya. Namun tiba-tiba datanglah orang dari perbatasan Cina Mafia yang meminta si agen Lee untuk membawa bom nuklir itu kepada mereka, namun sudah diserahkan ke Kapten Joe. Disinilah terjadi gencatan senjata lagi dengan tentara Amerika Serikat. Dan lalu tibalah si Kapten Joe mendatangi agen Lee, di mana terdapat dua kubu yang hendak mengambil bom dibawa oleh Kapten Joe tersebut. Namun sayang, Kapten Joe sudah menghidupkan bom tersebut dan tidak bisa dimatikan lagi. Dengan waktu hitung mundur 1 jam 29 menit lagi, bom ini akan meledak bersamaan dengan meletusnya Gunung Baekdu. Tentara Amerika dan orang mafia dari Cina ini akhirnya pergi meninggalkan bom yang sudah aktif ini. Nah, disinilah akhirnya yang bertugas mengantarkan bom nuklir adalah Kapten Joe dan agen Lee untuk pergi menuju tambang nomor 7. Mereka berdua pun lalu tiba di tambang nomor 7 dan masuk ke ruang paling dalam di tambang tersebut. Gunung Baekdu pun sebentar lagi akan mengalami fase letusan keempat yang super maha dahsyat dengan durasi waktu 27 menit lagi. Disinilah mereka menghadapi masalah lift yang tidak bisa digunakan untuk turun menuju terowongan bawah tanah. Dengan begitu, Kapten Joe berencana harus meledakkan seling di lift tersebut untuk turun dan konsekuensinya tidak akan bisa naik lagi. Agen Lee pun lalu memerintahkan si Kapten Joe untuk mengambilkan sebuah tali. Dengan begitu, agen Lee bisa langsung menutup lift tersebut dengan mengorbankan dirinya yang turun ke bawah. Sedih bagian ini. Bisa kita ketahui di sini ternyata sikap dari agen Lee ini memiliki sikap simpatik yang sangat tinggi dan tidak antagonis sih sebenarnya. Agen Lee pun lalu berpesan kepada Kapten Joe untuk merawat anaknya yaitu Sun Ok tadi. Lift pun kemudian turun membawa bom beserta agen Lee karena ternyata bom nuklir ini masih perlu untuk diantar lagi ke terowongan nomor L24. Disinilah akhirnya bom itu meledak yang membuat Gunung Baekdu semakin mereda di fase keempat ini. Dan negara Korea pun akhirnya terselamatkan dari letusan vulkanik Gunung Baekdu tersebut. Kapten Joe pun lalu selamat juga. Film pun lalu diakhiri dengan peristiwa 1 tahun setelah letusan Gunung Baekdu, di mana seluruh rekonstruksi dan perekonomian sudah mulai berjalan dengan baik di negara Korea. Kapten Joe dan Mbak Ji pun lalu hidup tentram dengan sudah lahirnya anak mereka, dan seorang putri Sun Ok, anak dari agen Lee, dan film pun selesai. Oke, sebelum menutup video tersebut, izinkan saya menyampaikan dari benak hati saya setelah menonton film Aspal tersebut, di mana ketegangan dari film drama action ini sangat kuat dan mampu memacu adrenalin penonton untuk ikut terbawa dalam suasana yang menegangkan. Kalau kalian pernah nonton film Train to Busan, nah film ini hampir sama menegangkannya dengan film itu. Dan plot cerita yang ditawarkan juga tidak terlalu bertele-tele, sehingga premis yang didapat dari film ini melalui penggunaan efek visual CGI sudah setara seperti film-film Hollywood sih. Pokoknya keren lah film ini mah, Korea the best lah. Oke, saya rasa sudah cukup, mungkin segitu saja ringkas alur cerita film Aspal dari saya. Saatnya musik. Ladies and gentlemen, performance by News Populer Remix.